Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngewawancarain satu orang. Jadi ceritanya aku punya segmen, dimana segmen ini tuh kita tuh kayak berbagi cerita kali ya, atau bisa dibilang sharing. Jadi di sini aku ngangkat tema tentang toxic relationship. Jadi jadi kalau buat teman-teman sekitar aku yang ngerasa dia tuh ada di zona itu, terus kita bisa bagi-bagi cerita atau misalkan bisa berbagi pengalamannya. Nah, di video kali ini aku bakalan telepon salah satu teman adik aku. Jadi dia bersedia buat menceritakan atau mewawancarai juga tentang toxic relationship yang dia alami. Jadi di sini kita bakal buat wawancaranya via telepon karena COVID. Ya, karena lagi COVID-19. Sebenarnya sih aku udah beberapa kali keluar buat mewawancarai ya, cuman karena belakangan ini lebih banyak kasusnya, jadi kita bakal orang beda-beda, nggak semuanya. Iya, nggak semua orang mau buat ketemu, jadi kita bakalan ngelakuin sesi wawancaranya via handphone. Oke? Kita langsung aja telepon temennya adekku ini. Jadi kita nanti bakalan sharing tentang apa sih yang dia rasain, kenapa dia bisa bilang kalau hubungan ini tuh toxic relationship. Oke? Perlu. Halo Red, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya. Oh baik. Sekarang tinggal di mana, Dek? Aku di Lewiliang. Oh, lagi kuliah ya? Aku udah 2 tahun di sini. Oh gitu. Ngekos atau gimana? Ngekos. Oh ngekos. Iya, jadi gini, aku kan kebetulan punya channel. Jadi channel aku tuh emang tempat buat kayak ngebahas tentang atau sharing gitu loh tentang pengalaman. Nah kebetulan kemarin aku emang nge-share, ada nggak nih orang yang mau diwawancarain tentang toxic relationship gitu loh. Karena aku pernah ngalamin juga pribadi gitu. Ya. Jadi jadi Esther kemarin nyaranin sih sempat kamu. Namanya di Mas Gitu. Jadi boleh tahu nggak emang apa sih yang menurut kamu hubungan kamu tuh? Tanya dulu toxic itu apa menurut kamu gitu. Enggak gitu. Emang Gimana? iya, emang menurut kamu tuh enaknya pakai gua apa lu nih? Apa pakai kamu? Saya. Gue lu aja kali kok. Oke, sip. Okay. Jadi gini, gue mau nanya, menurut lu tuh kenapa lu bisa berasumsi kalau lu tuh berada di zona emang toxic relationship? Pertama karena gue ngerasa gue tuh nggak punya lingkup pertemanan yang luas. Padahal posisinya kan gue kuliah gitu ya, gue harus berinteraksi sama banyak orang biar nambah pengalaman juga kan. Tapi dia ngebatasin semuanya. Dia ngebatasin semuanya, contohnya? Semuanya. Contohnya kayak chat gue di WA gue disadap. Gue kan punya 2 WA ya. Satu WA khusus grup gitu, khusus kuliah. Nah satunya lagi grup WA umum. Nah dua-duanya itu dia sadap ternyata. Gitu. Tujuannya dia? Kadang gue kalau kenapa Tujuannya dia ngesadap gitu, kamu sempat nanya? Sempat. Kata dia khawatir gue masih chatan sama mantan gue karena mungkin gue ada di 2 posisi yang toksik kali ya. Yang pertama tuh gue sama orang Jogja. Nah sebelum sama dia nih gue sama orang Jogja dulu. Nah sama orang Jogja emang gue yang suka duluan, jadi gue yang kayak ngejar-ngejar dia. Padahal dia biasa aja ke gue gitu. Tapi dia bilang dia sayang. Gue sampai hampir tiap malam nangis. Itu karena nunggu kabar dari dia. Dianya cuek banget sampai gue tuh nangis mulu kan. Nah datanglah cowok ini. Si cowok ini tuh kayak nyemangatin gue, terus nyaranin gue untuk ya tetap sabar gitu-gitu. Jadi gue kayak dibikin hike dulu lah gitu sama dia kan. Gitu, dibikin bahagia dulu sama dia, dipenuhin semua keinginan gue kayak dari jalan-jalan atau apapun gitu kan. Karena dia emang orangnya suka traveling juga. Dan sampai akhirnya gue putusnya pun itu gara-gara si cowok yang pacaran terakhir sama gue ini. Sampai sekarang pun gue jadi trauma gara-gara dia. Iya, dia ngirimin, posisinya kan gue gak pacaran kan sama dia, kayak cuma temenan doang gitu. Terus dia ngirim foto berdua gue ke cowok gue tuh yang orang Jogja.
marah lah cowok gue. Tapi Terus? ya gue masih baik-baik aja sih sama dia sampai sekarang. Nah, dari kebaik-baikan gue sama yang orang Jogja ini yang dia khawatirin itu, karena mungkin gue yang suka, gue yang ngejar dia. Gue waktu itu 3 kali ke Jogja tanpa sepengetahuan orang tua pastinya. Kalau orang tua tahu, ngamuk kali. Terus alasannya apa tuh? Gue nemuin dia karena ya gue kangen, gue pengen ketemu gitu. Nggak, alasan orang tua biar nggak tahu lu pergi ke Jogja, lu bilang masih di kos atau gimana? Enggak, gue enggak cerita apapun, diem aja. Oh, jadi gue juga nggak pernah nanyain. Jadi gitu. biasa aja kalau lagi ditanya lagi di mana gitu, lagi di kos gitu ya? Iya, lagi di kosan gitu, paling gitu. Atau enggak lagi di kampus gimana gitu. Gitu Oke. Kalau kenal sama cowok yang terakhir kamu jalin hubungan ini, ketemu di mana? Atau kenal dari mana? Dari temen ini kosan. Oh, berarti pacarnya deket yang kedua ini. Mantannya yang kedua ini. Deket. Iya, dia kerja di Jakarta, di Jaktim. Oh, di Jaktim. Oke. Jadi kita tuh pernah main bareng. Sebelumnya teman sekosan aku ini dulu pacaran juga sama temennya dia, satu kerjaan gitu loh, cuma beda bagian. Kita main bareng-bareng di situ. Kayak double date lah ya? Double date gitu. Okay. Cuma yang tadinya kita mainan 4 pasang, jadi sisa 2 pasang doang. Karena itu udah putus gitu. Sisa aku sendiri tuh terakhir. Aku yang paling terakhir sisa, karena temen aku juga udah putus sama cowoknya. Oke. Itu, iya, dia juga udah putus, tinggal aku. Terus temen aku ini yang ngenalin ke dia gitu, bilang, lu jangan nyakitin si Reta. Jangan sampai dia nangis lagi gitu, gara-gara cowok. Karena sebelumnya ya dia tahu nangisnya gue selama di kosan tuh kayak gimana kan. Terus dia ngejanjiin gitu, ya gak mungkin ini gitu, gak mungkin nyakitin, bilangnya gitu. Emang tapi kan ya pas udah pacaran beda lagi kisahnya. Iya sih. Berapa lama pacarannya? Pacaran tuh baru Kak, dari Mei, pokoknya bulan puasa aja. Dekatnya? Awal Mei. Udah lama? Awal dekatnya dari November. Oh, tahun lalu. November tahun lalu, berarti jadiannya Mei ya? Mei, lumayan lama kan. Nah, dia tuh nagih-nagih terus, lu kapan sih mutusin cowok lu kapan mutusin cowok lu gitu, yang cowok yang di Jogja. Ya aku nggak bisa mutusin gitu aja. Makanya dia ambil jalan tengah buat ngirim foto. Ngirim foto itu. Dan respon cowok lu waktu ngeliat itu? Parah, dia juga nangis di sana, kecewa. Sampai sekarang itu mantan aku itu juga yang di Jogja nggak pacaran lagi karena dia trauma juga. Oh gitu, berarti iya. Kamu sempat kasih penjelasan nggak sama mantan kamu yang pertama kalau udah kayak ngeles atau apa gitu? Enggak, aku nggak ngeles Kak, karena pas bulan Januari tuh aku ketemu sama cowok aku bilang aku kangen, aku pengen ketemu. Terus dia ngejanjiin sesuatu karena dia biasa bikin vektor gitu kan. Terus aku dijanji sama dia bakal dibikinin. Janjinya udah lama, udah sekitar 6 bulan lalu aku tagih kan tiap bulan, karena itu permintaan dia. Dek, tolong tagih Mas ya, kalau misalkan nanti Mas udah free gitu. Ya, ditagih tiap bulan, gak jadi sampai akhirnya pas bulan Desember aku tagih, kata dia, kalau kamu mau, kamu ke Jogja aja. Oh ya udah. Aku dengan bodohnya langsung berangkat, nggak mikir panjang. Padahal posisi aku lagi ada acara di kampus dan aku lumayan memegang peran penting di situ. Aku tinggalin kerjaan di sini demi nemuin dia, dan demi itu pas aku kesana, apa yang aku harapin tuh nggak ada. Apa yang emang dia janjiin tuh enggak. Terus aku ngomong gini, Mas, ada orang yang deketin aku. Dia malah bilang gini, ya udah sana, kalau kamu mau sama dia pergi aja sana sama dia. Kamu setiap ada masalah pasti aja ngomonginnya tentang cowok lain. Itu dia udah ngasih, oh udah berarti emang dia nggak sayang sama gue, dia nggak nge-keep gue gitu. Aku cuma posisinya waktu itu masih khawatir, aku masih ngejaga hati gitu, kayak nggak mau deketin ini cowok yang terakhir ini. Cuma
respon dari mas aku juga kayak gitu kan. Ya udah, jadi pas ketahuan bulan Maret, aku bilang, kan aku udah pernah ngomong kayak gini ke kamu. Respon dia nggak terima, dia malah terus nyariin aku, kamu egois, kamu sarkas, gini. Aku jelasin lagi, lah kan kamu tahu sendiri aku nangis kayak gimana setiap pengen telepon sama kamu. Aku nggak minta tiap hari, seminggu sekali lah kita ngobrol. Aku kangen, apalagi kita jarang ketemu kayak gini. Mau ngandelin apa selain komunikasi? Chat jarang, Iya betul. cuma minta itu doang. Emang di sana kuliah atau kerja? Yang di Jogja? Kuliah Semester? semester kemarin aku semester beda 2 semester aja sama aku. Berarti kemarin dia semester 5 kayaknya. Semester 5. Oh, semester 5. Jurusannya ngambil apa tuh, Dik? 45. Teknologi game. Oh, jadi jatuhnya kayak programmer ya? Ya gitu. Jadi kan mungkin lebih sibuk ya. Red, Terus nggak ada waktu buat kenapa? kayaknya kemarin di postingan lo itu gue lihat kayak ada tulisan kalau misalkan lu udah akrab malah sama orang tuanya doi mantan lu ya? Ya ini emang dia udah ngedalin dari pertama kali kita ketemu. Ini mantan yang mana nih? Yang di Jogja atau yang di sini? Yang di sini. Yang di sini. Oke. Yang sama orang Jogja mah dia nggak pernah kenalin sama orang tua, samsek dia nggak mau. Oh gitu. Tuh. Gitu. Jadi kalau misalkan gue sama mas yang Jogja ini misalkan lagi berantem gitu, terus gue ngungkapin apa yang gue rasa, dia tetap bakalan bilang gue sarkas lah atau emosi egois lah segala macem gitu. Ya gue ngerasa itu kayak, baru kok toksik banget sih gue kayak bertahan sama orang kayak gini, tapi hati gue nggak bisa pindah. Pas gue udah deket sama cowok ini, dia kan udah minta terus kan sama yang ini, sama yang terakhir nih, dia udah minta terus kapan jadian. Di situ gue masih merasa takut sama yang cowok yang di sini, mantan yang di sini. Aku masih ngerasa takut di situ posisinya, karena apa ya masih takut dia ngekang aja gitu. Terus dia bilang, enggak, gue gak bakal ngekang, yakin. Gue mah takut sumpah, gue takut lo kekang. Enggak, beneran. Nah dari situlah dia ngasih kayak ya iming-iming lah. Oh, percaya, ketemu lah sama orang tuanya di Bandung. Terus kamu dibawa ke Bandung, apa dia dibawa ke Bandung? Enggak, dibawa ke Bandung. Terus? Ya kalau dibawa ke Bandungnya itu dari sebelum pacaran. Oh, jadi berarti lagi PDKT lah ya? Masih PDKT. Aku niatnya pengen main, pengen refreshing, ternyata niat dia beda. Aku pas nyampe sana langsung diajak keliling ke rumah saudara-saudaranya, kan ngumpul gitu ya. Serem banget. Terus kamu gimana di situ? Ke rumah bibi. Pertama aku tidurnya di rumah bibi dia kan. Di rumah bibinya tidurnya. Habis itu baru duduk tuh, baru istirahat. Yuk ke rumah nenek dulu, ajak ke rumah neneknya. Terus pokoknya ada saudaranya yang pada datang juga suruh salaman aja semuanya. Itu sampai aku akrab sama semua keluarganya. Kamu gitu, apalagi sama mamahnya. Itu lu nggak kayak apaan sih, terlalu cepat gitu, kayak kok lu nggak marah gitu? Terlalu terburu-buru istilahnya gitu. Nah udah ngomong gitu. Terus gue dari awal juga ngomong gini ke mamanya, ke dia, mama tahu gak sih kita cuma temenan gitu. Iya mama tahu. Oh udah tuh, gue diem kan. Pas udah nyampe sini lagi, dia cerita bahwa respon mamanya kan baik gitu ya, di belakang gue respon mamanya baik. Terus gue tanya, sebenarnya mama tahu gak sih hubungan kita itu cuma temen? Enggak, gue bilang lu pacar gue. Wah itu udah nggak beres, udah bohong. Terus orang tua, kok lu bilang gitu sih? Lu bukan siapa-siapanya lu. Tapi kan lu cewek pertama yang gue bawa ke rumah, yang jauh dari rumah gitu. Bohong. Bukan orang Bandung asli. Bohong. Cowok kalau yang kayak gitu, dari pengalaman gue ya, cowok yang kayak gitu, itu nggak satu cewek yang dia bawa. Kalau dia mau bawa satu cewek ke rumah, itu pasti dia groginya setengah mampus. Bener banget. Pasti nggak mungkin bisa secepat itu, ya nggak sih? Iyalah, sepeda itu langsung. Iya, tapi mamanya tuh pas gue di situ ya, ini mah nggak pernah mamanya tuh bilang gini, mah nggak pernah
bawa cewek ke sini, cuman yang doang yang baru dikenalin sama mama, gitu-gitu kayak menyebut mamanya cerita. Terus gue ngomong ke dia, mama bilang gini yang bener, enggak sebenarnya gue sering bawa cewek ke rumah, tapi nggak tahu mungkin nggak ada yang serkali sama mama, gitu ngomongnya. Mamanya bilang kayak gitu. Kalau Terus kenapa? kalau kenal sama yang di Jogja dari mana tuh? Dari Hago. Oh alah, Kepo banget lu Kak. oh dari Hago. Dari Hago, dari permainan ini loncat karung alay. Oh, Kan itu ada rating kan, ada rating. Nah, dia itu masuk ke rating 13 apa 10 gitu. Karena ngelihat dari profilnya itu ganteng. Terus aku follow. Aku chat langsung. Kakak minta ajarin main Hago dong gitu. Main lompat karung alay gitu. oh, yang bikin kamu langsung seneng gitu, kan kamu bilang kan kamu sayang duluan kan? Yang bikin kamu langsung seneng atau nyaman itu apa dari dia? Pertama, dia itu pemikirannya luas. Terus ya gimana ya? Pinter lah gitu. Aku suka sama dia. Dari dia jago. Dia jago banget. Tuh. Jadi aku banyak belajar sama dia sampai sekarang pun aku masih nanya-nanya soal kuliah sama dia walaupun kita beda jurusan ya jauh banget ya. Aku pendidikan, dia teknologi gitu. Tapi dia kayak selalu masuk dan dia pun ngerasa sama. Jadi waktu awal-awal dia ngerintis Vexel sama Vector itu, aku yang promoin, aku yang nyaranin ini warnanya cocok gak gitu-gitu. Kadang ini bagus gak sih Dek? Kalau nggak cocok aku bilang gitu. Jadi kayak dia sama-sama gitu kita tuh ngepas, pemikirannya ngepas gitu. Jadi sinkron lah ya pemikirannya. Berarti waktu kamu jalin hubungan sama mantan yang kedua, kamu sama yang pertama ini masih jadian ya? Atau udah putus dulu baru jadian? Aku putus dulu. Aku putus bulan Maret. Pokoknya abis si yang kedua ini ya ngomong ke mas aku, itu langsung putus. Hari itu juga? Semingguan kayaknya. Pokoknya selama seminggu itu dia ngamuk-ngamuk dulu. Yang mutusin siapa tuh? Aku yang mutusin. Kenapa tuh kamu mutusin? Karena aku nggak mau ribet Kak, daripada dilanjut juga nanti hubungannya malah dibahas terus kan. Ya kamu duluan sih dulunya kayak gini gitu, aku males. Kalau sama yang kedua, hal apa yang bikin kamu tuh nyaman? Sayang gitu? Karena ini dia juga sama satu pemikiran, cuma pemikirannya masih kayak ke main gitu, eksplornya yang sama, bukan ke pendidikannya gitu. Tapi kayak eksplor jalan-jalannya gitu. Dia asik emang kalau dijadiin temen. Nyambung kalau dia curhat juga gitu. Kamu ada kesulitan nggak tuh pertama kali baru putus kan itu kan jangka waktunya deket ya? Ada rasa kaget-kaget nggak ibaratnya abis dari si A terus kamu jalin hubungan baru lagi sama si B, terus suka kepikiran nggak sih kayak misalkan sikapnya si A biasanya ngadepin suatu masalah kayak gini, kok kamu tuh kayak gini, kayak gitu, pernah nggak? Pernah banget. Itu yang mungkin bikin aku masih terus ngontekin itu Mas Jogja ini. Jadi walaupun aku udah putus sama dia, aku masih tetap ngontekin karena cara menyelesaikan masalahnya itu benar-benar beda. Kalau Mas kan lebih sabar, kayak nggak mau diambil pusing. Kalau udah pusing dikit, Mas tinggal dulu ya, udah dia pergi kemana, ntar balik lagi kalau udah kondisi baik. Itu awal-awal sih, cuma kalau udah kesini-sini ya suka ngata-ngatain juga sama. Tapi emang dia nggak pernah ngelontarin kata-kata kasar, nggak pernah. Kalau yang ini, ya AA Bandung ini gitu, dia berani bilang tai, bilang anjing gitu. Buset. Ya berani dia. Tapi fisik nggak pernah kan dia? Fisik pernah. Ya ampun. Diapain kamu? Fisik pernah sekali. Waktu itu posisinya aku tuh pengen main kan, dia ke kosan aku dulu tuh, dia ngejemput. Niatnya aku mau main pagi-pagi sama dia.
karena waktu itu aku ada program diet ceritanya, makanya dia mau ngajakin jalan-jalan ke puncak juga, sekalian nyari makan gitu, nyari sarapan ke sana. Gabut banget kan, gitu sama dia tuh suka kayak gitu, emang resepnya tuh gitu kan. Nah pas dia baru nyampe kosan kan gak mungkin langsung jalan kan, jadi dia diem dulu tuh istirahat, aku minjem HP-nya. Pas aku ngeliat WA, tiba-tiba ada sahabat cewek dia yang ngirim chat kayak gini, gue udah di sini, ngasih Sherlock, tapi nggak ada chat sebelumnya kak, nggak ada. Berarti chat kayak Bahkan dihapus bingung. ya? Iya, berarti habis dihapus. Nggak mungkin kan tiba-tiba ngasih Sherlock, berarti harus ada obrolan dulu dong sebelumnya. Ditanya lah ke dia, ngobrolin apa sama ini, kok tiba-tiba ngasih ini? Ah enggak, itu cuma bilang dia lagi di Jakarta. Oh ya udah tuh aku nggak mau ribut kan, males lah pagi-pagi ribut gitu kan. Nah posisi juga aku di kosan emang lagi sendiri, teman-teman lagi pada balik. Nah terus udah tuh, karena aku masih penasaran kan, aku lihat log telepon dia, karena biasa aku kalau teleponan itu pakai kartu Axis dan enggak jadi biasa gitu, telepon biasa pakai Axis karena kan sama Axis gratis ya. Nah aku ngelihat kayaknya pas aku ngeliat nomor ceweknya, dia nomornya Axis, makanya aku langsung cek log telepon dia, ternyata benar habis teleponan. Baru kan aku ketemu hari Minggu ya, teleponannya itu sekitar hari Rabu apa hari Kamis itu. Dia bilangnya ke aku, enggak, udah teleponan lama, ngobrol sama dia mah lama, udah lama, lupa kapan. Dia bilang gitu. Padahal belum Tapi ada itu, lama. belum ada seminggu. Terus langsung diunjukin, katanya udah lama. Ini apa? Digituin kan. Oh, masa baru sih? Ih, udah lama juga. Oh, ya udah, aku nggak mau ngambil ribut kan, males tuh. Biarin aja diemin. Terus pas aku ngeliat teleponnya dia lumayan lama tuh, berulang-ulang kali gitu. Dan di saat dia nelpon itu di jamnya dia tidur. Harusnya jam-jam dia tidur itu dia harusnya tidur tuh malah Telepon. malah ngobrol, malah teleponan. Izin ke kamu tidur. Posisi aku nungguin dia karena dia kan kerja jam 2:30 sore. Nah jam 2:30 itu emang biasanya tugas aku buat ngebangunin dia teleponan dari jam 1 sama cewek itu. Aku mah nungguin, aku nggak nelpon dia karena dia lagi tidur kan, mikirnya nggak mau ngeganggu dia tidur karena nanti mau kerja. Ternyata di belakang itu dia malah teleponan sama cewek itu. Aku kan nyamain sama apa sih chat WA yang ada di aku ya, sama tanggalnya. Oh bener, dia emang lagi teleponan karena ke akunya juga nggak ngechat, baru dia ngebales chat aku setelah aku telepon. Makasih udah bangunin gitu. Tuh aku cuma diem karena aku nggak mau berantem, aku malas banget. Pas aku udah siap-siap dan kita udah siap banget mau berangkat, tiba-tiba cewek itu nelpon. Waduh. Terus? Tuh cewek itu nelpon, angkat, kataku gitu. Nggak apa-apa angkat aja, tapi jangan bilang gue ada di sini ya. Lu telepon nggak apa-apa, lu loudspeak, gue mau denger. Jadi aku pengen tahu mereka tuh ngobrolin apa sih di belakang aku gitu. Kalau misalkan si ceweknya tahu ada aku, pasti kan ngomongnya beda, pasti lebih sopan, ya kan? Makanya aku cuma pengen tahu aja, dengerin tuh. Ceweknya pas diangkat, ada apa? Lu kemana sih? Gue udah ke Jakarta juga, lu mah nggak ada. Lu mah gitu sama gue, jahat banget tuh mah. Gue udah jauh-jauh dari sini, nemuin lu mah malah nggak ada. Janjian berarti. Gitu. Wah, udah. Dia tuh nggak bilang ke aku kalau mau ada sahabatnya ketemuan. Maksud aku kalau emang ada cewek yang mau ketemuan sama dia, udah pergi aja sana. Sama aku dibatalin. Tapi ini enggak, jadi aku nggak tahu sama sekali masalah dia. Itu yang bikin aku kesel kan. Tapi aku diem tuh. Dia marah-marah. Lu sama siapa sih? Hah? Lu pergi sama siapa sih ya? Sama cewek gue. Tuh, lu ngapain pergi sama cewek ini? Udah tahu lu cewek lu suka nyakitin lu juga, lu masih aja terus deketin dia. Udah ngomong gitu, wah nyakitin gimana? Udah ada obrolan yang gak enak nih. Aku cuma diem. Terus aku sambil ngisaratin ke dia kan, sambil ceweknya marah-marah aku ngisaratin, lu ngomong apaan ke cewek lu, ke si ini. Dia diem aja, dia udah kayak udah stuck gitu loh, diem aja. Ceweknya itu masih marah-marah, lu mah gitu, gue jauh-jauh kesini, lu malah nggak ada, lu di mana sih sekarang? Jauh, kata dia, tapi jauh pokoknya. Lu ngapain sih sama cewek lu pagi-pagi, lu ngapa-ngapain sama cewek lu?
Gitu udah ngomong kayak gitu, buset. Terus? Udah dicurigain terus tuh sama dia. Terus udah kayak gitu, ini ceweknya ngomong gini, lu tuh jangan liburan terus, kalau misalkan ada gajian simpen uang gajiannya, kata dia gitu. Jangan pakai buat liburan, gak selamanya lu kerja di situ, simpen, nanti takutnya sewaktu-waktu lu kebutuhan ada gini. Aku pikir, perasaan aku gak pernah ngatur keuangan dia, silakan dia mau pakai buat apapun karena dia yang kerja, bukan aku yang kerja. Ini cuma sahabatnya gitu, sampai seberani itu. Aku mikirnya gitu, tapi aku diem aja kan. Terus udah kesana udah makin marah-marah. Terakhir si cewek ngomong gini, Bagis nih nomor mama lu, gue pengen ngomong sama mama lu. Loh? Waduh. Udah ini udah nggak enak. Dan emang sebenarnya ceweknya itu udah pernah ke rumah ini teman aku mantan aku yang di Bandung itu. Tapi orang tuanya tahu kalau dia itu emang cuma sahabatan, karena katanya sih ke rumah dia pun bawa cowoknya. Tuh. Nah, udah bete kan aku di situ, aku tinggal tuh ke kamar mandi. Aku bete, aku ke kamar mandi, tapi aku nggak aku cuma diem aja, nggak pipis nggak udah diem aja, karena udah bete nggak mau ngedengerin. Terus karena kelamaan kali aku di kamar mandi, dia gedor-gedor keluar, buru kita berangkat sekarang. Pas aku keluar, ngapain sih lu? Udah sana balik aja ke Jakarta, nemuin dia, nggak usah main sama gue. Kok lu gitu sih, kan gue mainnya sama lu. Lah, lu nggak bilang kalau lu ada janji sama dia? Coba kalau bilang, nggak mungkin dah kayak gini. Emang enak diomongin? Kata gue kan gitu. Lah, kan gue nggak mau main sama dia. Gue bilang juga insya Allah ke dia. Lu gitu sih, lu yang gitu. Lu nggak bilang lu pengen main sama dia? Bilang aja. Udah kita pindah haluan aja, nggak usah main ke puncak. Kita ke Jakarta aja balik lagi. Males banget gue balik lagi ke Jakarta, kata dia gitu kan. Ya udah, gue juga males main kayak gitu mah. Gue nggak enak diomongin jelek sama dia. Pokoknya di situ ribut, dia balik lagi ke ruang tamu, ditelepon lagi cewek itu, halo, sambil emosi kan karena habis ribut sama, halo, ditelepon. Pas diangkat sama ceweknya ngomong gini, apa sayang, udah emosi banget, itu emosi, udah nahan emosi. Aku ngedenger itu kan udah kesal banget ya, karena tadi udah dijelek-jelekin. Ngapain, lu ngomong apa tadi, sayang? Lu sayang sama dia di belakang gue. Terus aku ngomong anjing di situ sambil ngelempar HP. Karena dia pun sempet ngatain aku juga. Jadi kayak kita tuh sering melontarkan kata kasar gitu, udah biasa. Karena mungkin kalau sama Mas Jogja kan aku manggil aku kamu, kalau sama dia kan gue lu, jadi kayak gue ngerasa temen gitu sama dia. Aku lempar HP, dia langsung deketin, apa tadi lu? Ngomong apa lu? Mau deketin ke dapur, langsung cekek gitu. Ya ampun, terus? Ngomong apa lu ke gue? Sekali lagi lu ngomong sini depan muka gue, lu ngomongnya sini depan muka gue. Dia gitu kan. Itu udah bener-bener kayak kecekek banget. Terus si cewek itu masih ngomong halo, masih halo-haloan ceweknya. Tuh gara-gara lu tuh cewek gue marah. Dia marah juga ke cewek itu. Langsung dimatiin teleponnya sama dia. Dia masih kayak, ngomong apa lu sih, ngomong depan gue, ngomong di depan gue, apa tadi lu anjing, lu ngomong anjing sama gue, gitu pokoknya. Udah itu. Astaga, tapi berbekas nggak? Enggak, berbekas mah enggak. Nggak berbekas ya. Kadang kalau lagi bercanda, tiba-tiba gelepak muka gitu dia. Lagi bercanda posisinya, berani main tangan. Terus habis kejadian itu, lu nggak takut gitu, kayak berpikir dia pacaran aja udah berani kayak gini, ntar dia bakal lebih berani nggak sih? Nah itu, jadi aku lupa. Jadi sebelum aku pacaran, kenapa bikin aku trauma? Pas posisi dia ngasih tahu ke Mas Jogja kalau aku foto berdua itu kan, aku posisinya lagi sama dia, lagi di Bandung. Nah, terus aku marah sama dia karena aku pukulin badan dia. Nah, lu siapa sih? Lu bukan siapa-siapa gue, lu gak usah berlebihan anjir, gue masih punya hubungan sama dia, lu gak ngehargain gue ya. Jadi dia cemburu karena ngeliat aku chatan sama Mas Jogja. Aku bilang, lah kan dia cowok gue, aku gituin kan, lu siapa? Dia marah, gak terima di situ, makanya langsung dikirim jebret foto itu. Dapat nomornya dari mana? Kayaknya ngambil dari HP aku. Waduh.
Berani Iya. juga dia ya. Iya, aku pukul kan dia. Ngapain sih lu, bego banget sih lu, Dewi. Lu siapa sih, emang lu siapa? Terus dia tuh kayak kesel sendiri, akhirnya dia nunjuk ke badan sendiri sampai berdarah hidungnya. Astaga. Dia nunjuk mukanya sendiri. Iya. Lu ngapain mukul gue, lu getok aja. Gue pukul kiri kanan, tapi pakai tangan aku gitu. Sini. Ini lu, pukul aja nih. Aku lemesin tangan kan, aku takut kalau emang itu pukulan dari aku gitu, jadi aku lemesin tangan aja. Tapi dia terus pertama pakai tangan aku diketelin gitu sama dia, nih pukul aja muka gue langsung, sini lu, sini pukul langsung. By the way, dari situ lu nggak sadar apa dari awal PDKT aja udah separah itu? Itu aku tuh udah takut dari situ kan, terus aku bilang aku takut kalau lu nanti malah makin kata dia. Enggak, santai aja sama gue, nggak bakal kok. Tapi ternyata Ternyata parah. Dan sebelum aku jadian tuh emang dia jadian dulu sama cewek, tapi cewek-cewek kafe gitu loh. Pacaran sama cewek kafe dia. Jadi sebelum aku pacaran juga, si cewek itu pernah sempat telepon di saat kita mau pergi main juga lah. Tiba-tiba nelpon tuh cewek itu tuh. Terus biasanya dia itu selalu gercep ya kalau ada yang nelpon, karena biasanya yang nelponin teman-teman kerjanya gitu. Itu enggak, didiemin aja. Itu ada yang telepon, angkat dulu. Itu udah di motor, udah tinggal putar doang, tinggal dinyalain. Itu ada yang nelpon, udah biarin aja. Angkat dulu, takutnya ntar isi ini gitu, teman kerja lu penting aja. Enggak, udah biarin. Angkat dulu, sini HP-nya. Kata gue gitu kan. Pas gue mau ambil HP-nya dilarang sama dia. Kok aneh. Nah, HP malah dilarang. Ini sebelum jadian ya, jauh sebelum jadian, mungkin sekitar bulan akhir Februari kayaknya. Sini HP-nya. Nggak usah. Terus aku tarik kan, pas lihat nomor cewek. Ini siapa? Enggak, kata dia. Siapa? Enggak. Dia nggak jujur di situ. Terus aku angkat. Oh, ini siapa? Oh, ini ceweknya ya, kata dia gitu. Enggak, aku temennya kok. Oh, nggak jadi. Udah gitu. Pas kita udah balik main, si cewek itu nelpon lagi, tapi ceweknya itu manggil sayang-sayangan, dan dia manggil sayang juga. Karena posisi aku nggak punya perasaan waktu itu, jadi aku nanggepnya biasa aja. Tapi posisi itu lagi PDKT. Iya, aku sama dia PDKT, ternyata dia juga PDKT sama cewek itu. Aku nggak tahu. Nah, pas bulan puasa itulah dia pacaran sama cewek itu, karena dia ngerasa udah nyerah, dia nggak bisa dapetin aku. Setelah aku putus sama Mas Jogja, dia tetap nggak bisa pacaran sama aku. Dia udah nyerah, akhirnya dia pacaran sama si cewek itu. Gitu. Karena aku nggak terima, maksudnya aku nggak mau gitu ya. Ya aku udah nggak punya salahnya juga ya, sama Mas Jogja udah putus, masa sama dia juga dia ninggalin aja. Sedangkan kemarin dia yang ngebuat aku putus gitu. Akhirnya aku ngeyakinin dia, udah jadi kita pacaran tuh akhirnya di situ. Tapi kagak mikirin yang kemarin ya. Gue kalau udah kayak gitu agak takut sih jadinya ya. Iya, nggak kepikiran sih, cuma kayak lebih takut. Aku ngerasa kayak lebih takut ditinggalin sama dia gitu. Dan waktu awal-awal pacaran, baru seminggu pacaran tuh, Esther lihat juga kan. Iya. Dia yang ngatain putus sendiri. Udahlah, capek, kataku capek mah istirahat, capek cinta-cintaan, udahlah mending putus aja gitu. Besoknya maafin gue ya. Aku udah bilang ke dia, Laki-laki labil dia. kalau cowok itu jangan mudah untuk ngatain putus. Lu tuh calon imam, lu tuh bakalan jadi pemimpin di rumah tangga. Betul. Masa ya ntar lu nikah lu gampang banget ngucapin putus, mau jadi apa rumah tangga lu? Betul. Cerai terus, ya kan? Iya digituin. Iya enggak tetap aja udah berantem dikit putus. Dan aku nggak mau ngambil ribet kan. Ya udah iya. Balikan. Iya. Terus tapi pas akhir
sempet aku yang kayak mertahanin gitu loh. Jadi sempet, karena kita tuh udah sering berantem kan, karena ya sikap dia tadi gitu yang berubah-berubah terus, aku masih cekan sama mantan, itu masih jadi masalah besar terus, jadi masalah besar lah sama dia. Takut dia ya. Pokoknya dia tuh kayak takut tinggalin, tapi cara dia tuh terlalu berlebihan gitu. Nggak ngerti juga, sampai itu berlebihan banget. Kayak ada teman aku di kampus yang mau ngajakin makan, karena kita emang satu prodi. Dia suka aku bantuin, cowok sih gitu, suka aku bantuin buat ngerjain tugas gitu kan. Kakinya pung. Terus dia bilang, dah gue mau ngajak lu makan. Aku baru izin sama dia, katanya sih itu mau ngajak makan. Jangan lah, kenapa? Kan sama temen. Udah nggak usah. Ih kenapa? Nggak usah. Terus aku izin itu kan, minta izin lagi. Terus kata dia, ya udah boleh tapi siang bolehnya, nggak boleh malam. Terus aku jelasin kalau siang posisinya masih terang itu nggak bisa. Pertama, dia dari pagi sampai siang ngajar, siang sampai sore kuliah, baru ketemu itu malam bisanya. Kalau kayak gitu nggak usah, begituin sama dia. Padahal cuma sama teman itu tuh sekali nggak diizinin. Terus kedua kalinya waktu itu aku lagi di pondok kan. Nah, cowoknya teman kosan aku itu ada yang dari Cicurug kan, pondok aku dulu dicaringin ya, jadi ngelewatin. Kata aku gini, kalau lu mau ke kosan bareng sama gue lagi dicaringin, nanti ketemu di jalan atau enggak lu jemput gue, kata gue kan gitu ya. Oh ya udah Red, iya ayo malam ya katanya gitu. Oh iya. Pas udah mau jadi, bilang lah izin ke dia, gak diizinin. Ngapain sih lu sama dia, lu terlalu deket sama dia. Padahal kita kalau di kosan itu main bareng. Toh ceweknya juga teman sekosan, teman aku dari zaman sekolah malah. Tapi emang kesepakatan waktu kalian jadian awal itu emang ada kesepakatan bilang kalau lu mau kemana-mana, lu mau ngapa-ngapain izin sama gue gitu, apa gimana? Apa emang inisiatif lu aja gitu buat izin apa dia? Inisiatif sih, daripada antar berantem ujung-ujungnya. Berarti emang dari awal nggak ada omongan lu harus gini ada nggak? Enggak ada. Tapi dia bilang, lu nggak boleh kenal sama cowok baru, lu nggak boleh kenal sama cowok baru, karena dia tahu gimana respon gua ke cowok baru tuh kayak gimana. Dia tahu, karena dia kan stranger ya gitu ya, sampai dia bisa kenal gua banget kayak gimana. Dia takut gua kenal lagi sama cowok baru dan gue nyaman sama cowok itu, makanya dia nge-keep gue banget. Oh, makanya protektif banget ya? Gitu. Padahal gue biasa aja sama cowok tuh, nggak terlalu mau deket-deket banget, enggak. Tapi dari sikapnya dia tuh ada nggak sih yang bikin lu kayak udah kasarnya lu sadar nih kayak ketampar, kayak ini kayaknya hubungannya nggak beres deh, ini kayaknya orangnya toksik deh, langsung gitu kepikiran ke situ tuh apa tuh? Kepikirannya itu setelah putus, Kak. Setelah putus? Aku nggak tahu. Setelah putus. Jadi setelah putus itu, aku kan udah nggak kontekan kan sama dia. Terus setiap aku nyoba, maksudnya aku mau baik-baik aja sama dia. Enggak, jadi akhir Juli itu kita udah putus tuh, dia yang mutusin lagi. Terus kata aku nahan, jangan putus sayang gitu ya, mama juga udah kenal gitu. Dia minta pembuktian. Mau apa pembuktian apa? Dia datang ke Bandung. Ya udah aku samperin, Kak, langsung ke Bandung hari itu juga. Buset. Aku samperin langsung ke Bandung. Kamu naik apa? Iya, naik bis. Ada Dari ini aku ngejegat di Cikeas. Soalnya aku dianterin sama bapak dari rumah. Izinnya apa? Izinnya aku mau ke pondok. Oh alah. Iya, jadi awalnya tuh dari perapatan Cilengsinya naik yang ke arah pondok, naik yang Ciawi. Nah pas di Cikeas aku turun langsung nyari bis Bandung. Oh alah, tapi sempat dapat apa? Dapat bisnya. kan, dia kan nyampe ke Bandung kan sih. Dan ditanyain nggak selama kamu di perjalanan, kamu pastikan make sure, iya nih gue OTW, dia gimana responnya?
biasa aja, karena di situ dia udah kesel banget, terus dia ngejelek-jelekin aku, dia bilang lu kemana pas gue butuh duit gini-gini. Padahal kak, tiap bulan tuh pasti ada aja duit aku yang kepake sama dia, Alasannya? sampai Ya ampun. dia nggak ada duit, kehabisan duit. Kok bisa kehabisan duit? Kan dia Dia kan kerja. suka jajan, suka liburan Ya ampun. Iya sih. gitu. Jadi setiap habis liburan kehabisan, pakai duit dulu ya. Ya udah, aku sekali kalau misalkan emang lagi ada duit ya 100 sampai 300 kali minjemin. Tapi Bahkan diganti. terakhir itu aku minjemin 500 kak, Tapi diganti. diganti sama dia kalau udah gajian, selalu diganti. Tuh, tapi dia ngomongnya tuh pas putus itu mana posisinya di situ lagi ada teman-temannya lagi nginep di rumah dia. Dia teleponan ngomong kayak gitu, kemana lu pas gue lagi butuh duit, lu kagak ada. Padahal duit itu ada, aku kasihin ke mama. Uang hasil waktu itu nulis ijazah kan lumayan tuh, dapat duit, aku kasih langsung ke mama. Dia mau minta duit itu buat dia balik ke Bandung, kata aku nggak ada, buat mama adanya. Buat mama kamu. Gitu di situ. Terus dia langsung bilang, lu kemana pas gue butuh duit kemarin? Gue ngetes lu. Wah, perasaan tiap bulan juga aku ada aja yang kita kasih sama dia duitnya. Tapi kamu kasih penjelasan, emang kamu emang bener-bener gak ada uang, emang udah janji sama orang tua tadinya mau ngasih gitu. Udah. Kata dia, oh mungkin gue aja berlebihan, kata dia gitu. Oh ya udah. Nah itu bulan Juli, terus kita balikan lagi, baikan kan. Nah di situ udah mulai toksik tuh, udah bener-bener toksik dari kita berdua. Dia, aku bukan nyadap apa ya, ngambil PW FB dia, karena aku pengen tahu dia aktivitasnya di FB kayak gimana. Kalau di belakang aku ya, karena kalau misalkan lagi main sama aku selalu bersih kan, ternyata kalau di belakang semua cewek kak Wow. chatin. Tapi ini cewek yang gak kenal atau yang kenal? Terus apanya? Enggak, kayak random aja nemu di grup pecinta alam, explore kayak gitu. Konfir dong, terus dibalas-balas, terus ada yang bilang kenalkan dong sarang AA nu di payun, kenalin dong sama AA yang di. Astaga. Tunggu sebentar. Tingkat ketoksikannya menurut kakak? Ntar masih ngerekam. Halo? Iya, halo. Kayaknya sinyal di sini deh bermasalah. Terus? Terus ya udah kayak gitu, udah tuh aku diem aja, aku nggak mau bahas kan. Aku baru bahas pas udah di Bandung tuh. Perasaan ya tiap bulan gue ada aja minjemin ke lu, kok lu bisa sih ngejelekin gue kayak gitu. Kalau gue ada duit mah gue gak bakal segan-segan gitu ya minjemin gitu. Kadang kalau dia balik gitu habis ketemu sama aku, kasih sedikit sih, paling cuma 20-30 gitu buat dia ongkos balik lagi ke Jakarta gitu kadang. Aku kok yang denger jadi pusing ya. Tapi Pusingnya dia pernah nggak sih ngasih someone lagi ngasih something gitu loh ke kamu? ngasih banyak kak, dia tuh baik banget sebenarnya. Awal-awal mau lebaran dapet THR ke mama aku, dia ke aku juga ngasih. Terus waktu main ke Bandung kita kehabisan baju main di jalan, apalagi di jalan gitu ya main, langsung dibeliin. Oh berarti Kalau di dulu tuh berarti kalian udah kenal orang tua satu sama lain lah ya? udah. Ya ampun, Cuma mama aku tuh kayak kurang, tapi mama nggak pernah bilang, mama biasa aja diem, Kurang nggak seret. ngomong apa-apa. Mama tuh kurang seret mama akunya. Tapi kalau mama dia tuh udah bener-bener nyaah banget. Soalnya pas terakhir aku kesana udah bukan salim lagi. Pas aku datang mamanya langsung ngebuka tangan, terus Neng, mama kangen gitu ngomongnya.